pertama, honorer itu pahlawan. Honorer itu pejuang, sudah lama mengabdi buat bangsa. Tapi ada yang puluhan tahun, ada yang bahkan udah mau pensiun, tapi nasibnya tidak pernah diberi kejelasan. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Sebagai anggota Komisi 2, karena memang suara Bapak cukup nyaring menyuarakan soal honorer. Keresahan Bapak ini, Cela udah kayak mau ngomongin stand up komedi. Keresahan Bapak sendiri soal honorer ini seperti apa sih, Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, honorer itu pahlawan. Honorer itu pejuang. Sudah lama mengabdi buat bangsa. Tapi ada yang puluhan tahun. Ada yang bahkan udah mau pensiun. Tapi nasibnya tidak pernah diberi kejelasan. Undang-undang ASN tahun 2023 yang kita sahkan secara tegas Desember 2024 seluruh honorer masalahnya sudah diselesaikan. Nah, ada pintunya P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Nah, nanti karena mungkin beban ekonominya besar, dibagi dua dulu. Ada yang full timer, ada penuh waktu, ada yang paruh waktu. Tetapi targetnya semuanya full penuh waktu. Oke, karena Bapak sudah menyinggung soal paruh waktu. Ini banyak juga yang meresahkan. Apa sih maksudnya paruh waktu? Bukannya tadinya nih paruh waktu ini diutamakan bagi cleaning service, OB. Nah, apakah nantinya skema ini tetap diperuntukkan untuk mereka atau memang semuanya akan menjadi paruh waktu terlebih dahulu? Tidak semuanya. Mereka yang layak full timer memang pekerjaannya full timer, dan keuangan kan gini. Ada 3. Pertama, kewajiban mengangkat semua. Karena sekarang tuh hampir totalnya itu 2,3 juta, tapi mungkin 400 ribuan sudah mulai terserap juga dalam pengangkatan 2 kali, tinggal 1,7 atau 1,8 juta. Nah, menyerap 1,8 juta honorer dalam waktu yang bersamaan, itu beban keuangan negaranya Belum berat, cukup. termasuk beban keuangan daerah. Rata-rata kan profil ASN kita ya, itu kan 22% di pusat, 78% di daerah. Nah, daerah masih mikir dari mana nyari uangnya. Tapi oleh kita, oleh undang-undang, pokoknya terima. Nah, biar diterima dulu semuanya, masuk gerbong dulu. Jadi ada gerbong yang full time, penuh waktu, ada yang paruh waktu. Tetapi yang paruh waktu pelan-pelan akan dipindahkan menjadi yang penuh waktu. Ketika perekonomian dari suatu lembaga Ketika atau memang penataan diselesaikan kayak gini nih, di atas lagi ditata. Ini undang-undang ASN yang baru tuh memudahkan juga untuk memecat ASN yang tidak berprestasi. wow. Kalau dulu pokoknya sekali jadi ASN udah ongkang-ongkang kaki atau nggak kerja juga susah sekali dipecat itu. Nah, sekarang dengan kemudahannya jadi mereka yang berprestasi cepat karirnya, mereka yang nggak berprestasi cepat keluar gitu loh. Nah, dengan gerbong atasnya kosong, gerbang bawahnya naik terus itu. Dan saat yang sama karena mereka sudah ada, rekrutmen berikutnya yang utama ini dulu diberesin nih, dinaikin dulu gitu loh. Oke. Kalau memang rekrutmen yang ini diberesin nih, tapi kalau kita lihat di media sosial nih, udah rame pembukaan CPNS juga. Ini juga cukup mengkhawatirkan. Artinya kan kita juga belum tersentuh nih honorer-honorer ini. Tapi sudah membuka lagi keran untuk CPNS di 2024. Skemanya seperti apa? Apakah nanti tetap yang honorer yang harusnya di P3-kan yang dijanjikan Desember ini akan goals akan tetap diutamakan? Iya, jadi ada 2 proses berbeda. Satu, komitmen DPR dengan pemerintah memastikan 2,3, kalau belakangan tinggal 1,7 juta lah, karena 500 sudah masuk P3K, udah ada yang inisiatif sendiri mereka. Jadi mereka udah masuk gerbong. Kalau kemarin data terakhir dari BKN 1,7 juta, ini wajib Desember 2024 diserap semuanya menjadi P3K.
atau ASN langsung sesuai dengan kualifikasinya, karena mereka tetap harus dites tapi tidak pakai sistem seperti kalau CPNS biasa kan dia ada gradingnya itu, ada passing grade namanya. Grade, Kalau ini enggak, pokoknya tes dulu, nanti peringkat. Misal tes 10 orang, 1 sampai 10, 1 sampai 5 masuk dulu. 5 sampai 6 sampai 10 berikutnya. Berarti yang 1 sampai 5 adalah yang full time itu. Kemungkinan besar full timer. Karena mereka punya kualifikasi. Yang ini tetap masuk. Wajib masuk karena kita menilai tidak boleh ada yang di PHK. Tidak boleh ada yang kurang penghasilannya. Walaupun paruh waktu, dia tidak boleh kurang. Berarti akan tetap sama penghasilannya. Dan yang ketiga, tidak membebani keuangan negara. Nah, karena itu tadi memang ini adalah bukan solusi ideal, tapi solusi yang realistis. Yang penting masuk gerbong dulu, bahasa kami. Masuk gerbong dulu. Nah, ini yang 1,7 atau dulunya 2,3. Nah, sekarang pemerintah buka lagi 2,3 di luar status ini. Tapi nanti akan ada irisan. Irisannya gimana? 2,3 yang ini karena memang dengan zero growth, pertumbuhan 0 tuh udah banyak yang pensiun, banyak yang kosong. Jadi banyak yang kosong. Nah, ini harus segera diisi. Nah, kan antara 2,3 atau 1,7 yang honorer ini tidak semuanya fit in sesuai dengan yang sudah ada kekosongan itu. Pos yang kosong ini. Yang pos kosong ini tetap dibuka. Fresh graduate atau siapapun boleh daftar untuk ngisi kekosongan. Karena mereka nih yang di sini nih kan ada yang teman-teman yang tenaga kependidikan, yang tadi driver, ada yang tukang jaga sekolah, ada yang laboran, ada yang mungkin petugas administrasi. Sementara yang di sini yang diperlukan tenaga-tenaga technical, yang skillful. Nah, dari 2,3 900.000 dibuka untuk masuk ke poin-poin yang di sini. Nah, dari 2,3 1,4-nya ini ngambil yang di sini sebagian. Berarti ada kemungkinan dari dari kalau 1,4 dan di sini 1,7, 300.000 belum masuk nih. Di yang sekarang nih. Nah, diharapkan 300.000 tetap dimasukkan dalam skema paruh waktu. Jadi harapannya semuanya tetap Desember 2024 selesai. Yang 2,3 atau sekarang kalau bahasa BKN terakhir 1,7. Kalau yang 2,3 ini memang program baru pemerintah, tapi separohnya ingin merekrut yang menjadi tempat buat yang ini, buat yang 1,7. Nah jadi lebih tenang ya, sudah terjawab ya, CPNS kali ini tidak akan mengganggu 1,7 yang memang utama, sudah harus. Kami yang 1,7 ini sudah diaudit, sudah dicek, dan kami sudah berikan jaminan bahwa pemerintah jangan macam-macam, ini harus diterima. Karena mereka adalah pahlawan, mereka adalah pejuang. Nah, pemerintah sudah sepakat. Ini persoalan kita bersama. Jadi dia juga tidak akan keluar dari tanggung jawab ini. Dan jangan khawatir kan yang 2,3. Yang 2,3 memang pemerintah, negara kan harus jalan. Dan nggak bisa kosong. Jadi rekrut yang 900. Jangan ngerasa yang 900 ngambil jatah kami. Lain posnya. Lain kualifikasinya. Karena ini diterima nggak bisa masuk ke sini gitu. Ini sih yang skillful work yang memang harus dites, ada passing grade-nya, ada macam-macamnya gitu. Saya mau sedikit cerita. Kita sempat mengundang salah satu rekan Bapak juga di Komisi 2, Bapak Muras, dan itu banyak sekali komentar terkait gimana nasib saya yang sudah mengabdi. Saya cleaning service, saya penjaga sekolah yang sudah lama di sekolah ini gitu. Gimana perjuangannya? Kita memohon semoga DPR bisa memperjuangkan gitu. Nah, akhirnya sudah terjawab kalau memang ini nantinya akan, mereka juga termasuk dalam 1,7 itu ya kan Pak? Atau ada verifikasi? Mestinya mereka yang sudah terdaftar agak tenang. Karena jaminannya yang sudah terdaftar akan diproses. Masuk. Baik ada yang duluan, ada agak belakangan. Tapi kemarin waktu RDP ada temuan, masih ada yang belum terdaftar. Padahal mereka adalah pejuang-pejuang juga. Nah, di salah satu poin kesimpulan DPR dan pemerintah
akan mendalami bagaimana mekanismenya bagi mereka yang belum terdaftar. Nah, makanya bagi semua yang tadi baik cleaning service, penjaga sekolah, driver, cek dulu terdaftar atau tidak. Di BKN. Di BKN. Sederhana kok, tanya ke BKN call center gitu loh. Saya namanya ini, nicknya segini, udah terdaftar atau belum? Dan mereka biasanya menjawab, melayani. Dan saya pernah WA, Pak, ini Satpol PP ada yang datang ke saya. Siapa? Kami cari dulu. Nah, begitu. Nah, jadi pastikan terdaftar dulu. Kalau belum terdaftar, jangan khawatir. Kumpul saja dulu dengan teman-teman yang belum terdaftar. Pastikan memang sudah punya rekod di tanggal berapa, tahun berapa diangkatnya atau kerja mulainya. Nanti kita ada RDPU, rapat dengan pendapat umum. Iya. Datang bikin surat ke Komisi 2. Nanti kita akan undang seperti apa profilingnya. Kalau enggak, datang ke Pamuras, ada Komisi 2 lah di dapilnya. Juga Saya juga siap. Kami kalau PKS setiap Selasa ada hari aspirasi. Siapa aja boleh datang. Tinggal kontak sekretariat fraksi PKS. Saya sering sekali nemuin 5 orang, 7 orang, 10 orang, berapa aja, bebas gitu loh. Apa masalahnya gitu? Ada masalah pertanahan, ada masalah honorer, ada masalah sekolah, ada masalah sebagian teman-teman yang merasa tiba-tiba dizalimi gitu, salurkan ke ombudsman gitu. Aman yang kayak gitu. Jadi tenang dan jangan panik. Lakukan langkah-langkah yang bisa sambil jangan lupa doa. Oke, nah lakukan langkah-langkah yang bisa, jangan panik. Iya. Tadi sampai kita disentil sama produsernya, jangan serius-serius. Loh, ini bukan serius. Ini sedang mendengarkan secara seksama bagaimana nasib kita selanjutnya, ya kan? Penting soalnya. Nah, kalau soal pengangkatan, 1,7 dipastikan akan terangkat di Desember. Tapi K2 yang sudah dari tahun 2000 berapa ya Pak? 2018 ya mungkin. K2 tuh dari 2015 bahkan. 2015 bahkan. Belum tersentuh, masih ada. Nah, gimana nih Pak? Gimana kita bisa yang 1,7 merasa yakin, bahkan yang K2 aja masih ada yang terabaikan. Nah, khusus untuk yang K2 sudah didalami, mereka adalah K1 yang terbuang gampang. K1 kan udah diangkat semua gitu loh. Jadi maksud dengan K1 yang terbuang tuh, mereka justru nasibnya benar-benar harus diperhatikan. Kalau saya di DKI ada 7.000-an gitu loh. Ini pokoknya angkatan pertama yang harus diangkat ya mereka dulu. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah sangat senior, mengabdi sudah sangat lama dibanding teman-teman yang honor 1,3. Ini termasuk dalam skema yang wajib segera diangkat. Oke, berarti ini akan kembali diperjuangkan untuk di tahun ini kah juga bersamaan? Samaan. Berarti di 2024. Ya, kita sebenarnya tinggal nunggu satu aja. PP-nya turun, kan undang-undang nih 2023 Oktober. 6 bulan dari Oktober harus jadi PP-nya. Itu April 2024. Kalau PP-nya udah jadi, payung hukum udah ada, segera jalan. Karena payung hukum ini menyesuaikan, ada teman-teman Kementerian Teknis, ada teman-teman PANRB, ada teman-teman Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum HAM, untuk sampai satu payung hukumnya kuat. Itulah. Nah, sejauh ini untuk pembahasan PP-nya sendiri seperti apa Pak? Udah 80%-an selesai. Nanti kita akan ketemu lagi setelah pemilu untuk memastikan bahwa PP-nya selesai. Dan di Maret itu akan melakukan pertemuan lagi, dan di April udah insya jadi. Allah sudah bisa. Sebelum April, bahkan di Maret roadmap-nya kapan mulai pengangkatannya, kapan mulai 1,7 ini, rombongan mana dulu yang masuk, harus sudah jelas di Maret itu. Oke, berarti sudah roadmap-nya gitu loh. Kriteria sebenarnya kemarin kan pengangkatan untuk menjadi P3K yang 1 tahun, di atas 1 tahun itu seharusnya sudah bisa masuk kan untuk. Pokoknya mereka yang terdaftar mau 1 tahun, mau 5 tahun, mau 10 tahun, kalau di BKN-nya datanya ada dan masuk dalam 1,7 masuk. Oke. Saya mau menyoroti soal data fiktif. Karena Bapak kemarin sempat kencang juga, ternyata masih banyak sekali data fiktif yang ditemukan, yang tiba-tiba menjadi salah satu yang harus diprioritaskan untuk pengangkatan 2024. Seperti apa Pak? Memang benar adanya temuan itu?
kalau bahasa teman Pan RB dan BKNC, datanya unreliable. Kan diajukan tuh 2, berapa juta ketika mereka bareng dengan BPKP melakukan audit, banyak data yang kebuang. Dan karena itulah dalam pembahasan di Undang-Undang ASN, selain keputusan Desember 2024 seluruh honorer sudah masuk, sudah diangkat, selesai urusannya, juga ada kewajiban melakukan audit data. Karena kami ingin ada 2 jenis honorer nih, honorer pejuang, ya, dan ada satu lagi, saya agak keras gitu ya, honorer yang bukan pahlawan, tapi ini honorer yang saya sebut waktu itu pengkhianat lah gitu, karena mereka bukan honorer, mereka nggak kerja gitu lah, cuma karena dekat dengan elit di daerah, mereka dapat privilege dimasukkan gitu loh. Nah, honorer pejuang harus diperjuangkan, dan honorer yang pengkhianat ini atau honorer yang jadi-jadian ini harus dibuang, sehingga nanti nggak ngambil jatahnya teman-teman yang sudah berjuang. Dan mudah kok, kalau ngecek ke lapangan ketahuan mana yang pejuang, pekerjaannya jelas, hari-harinya jelas, dan mana yang nggak pernah datang tapi namanya tercantum. Ini yang pengen kita buang. Alhamdulillah Pan RB bareng BKN bekerja sama dengan BPKP melakukan audit ini dengan seksama. Gitu. Tapi kalau Bapak melihatnya sampai adanya data fiktif, artinya ini dari sistem juga masih ada yang lemah gitu. Sampai ada karena memang pengajuannya banyak dari daerah dan institusi di daerah. Misal kalau bupatinya yang ada kasus di Solok Selatan itu, yang lama dibuang, yang baru dimasukin gitu loh. Hari yang lama itu datang ke kami 200 orang, kami advokasi, ketemu dengan Pan RB, bahkan kita temukan dengan Gubernur Sumatera Barat, tapi masih belum selesai. Kemarin kita dorong lagi biar ini dibantu diselesaikan. Bersyukurnya mereka yang di bawah kotak-katik itu tidak bisa masuk ke sistemnya BKN. Data mereka di BKN ada, tetap selamat, tapi ditutup oleh di daerah gitu. Nah, ketika kita ke BKN, ada Pak, datanya aman kok, tidak berubah gitu. Nah, kami sedang tapi kan nggak bisa. BKN itu kan cuma pool data aja, pengajuannya tetap dari daerah gitu. Nah, daerah ini mau kita tegur biar dia sesuai dengan kenyataan, jangan mengangkat honorer yang bukan hak